Kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini. Tentunya di program acara obrolan tematik RB, pengentasan kemiskinan. Tentu hari ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda. Kali ini kita akan membahas topik yang sama dengan narasumber yang berbeda. Nah,
Narasumber hari ini kita telah terhubung dengan Pak Yonggris selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Langsung kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Pak Yonggris. Halo Pak Yonggris, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak Yonggris? Baik, saya saat ini lagi ada di Klaten. Oh, di kantor Klaten. Kementerian Agama ya, di kantor Kementerian Agama Klaten lagi ada kunjungan forum kerukunan umat beragama di Klaten, Jawa Tengah. Ini lagi sementara ada acara rapat silaturahmi. Iya, Saya Pak. sempatkan ya untuk ikut kegiatan ini. Sebelumnya kami berterima kasih Pak telah memberikan waktunya bersama Pro 4 RRI Makassar dalam acara obrolan tematik RB pengentasan kemiskinan Pak Yonggis. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu Pak Yonggis, kita langsung mau tanyakan nih sesuatu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Nah, menurut Pak Yonggis sendiri secara sederhana, seperti apa pengertian kemiskinan menurut perspektif agama? Nah, khususnya bagi agama Buddha ya Pak Yonggis ya. Buddha. Ya. Silakan. Ya, makasih. Saya sebelumnya ingin menyapa dulu Baik. seluruh pendengar RRI ya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat, tetap bahagia dan diberikan semangat ya dalam menjalani hidup sehari-hari. Juga untuk teman-teman yang Kristiani, Katolik yang akan merayakan Natal, juga saya sampaikan selamat menyambut hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025 ya. Ya, sangat menarik sekali ya sebenarnya untuk membahas masalah-masalah dunia. Selama ini agama itu lebih identik dengan membahas masalah-masalah surgawi, masalah akhirat. Nah, agama saat ini sebenarnya memang sangat perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di bumi ini untuk kebahagiaan hidup di dunia, untuk kesejahteraan hidup di dunia gitu. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kita bisa hidup dengan lebih sejahtera, lebih makmur. Dan yang kedua juga sangat penting sekali saat ini adalah bagaimana kita hidup lebih bersahabat dengan lingkungan. Kita lihat banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, ini semua masalah lingkungan sebenarnya. Kita rajin beribadah, harusnya juga itu berwujud kepada bagaimana kecintaan kita kepada alam semesta. Bukan hanya, jadi kecintaan kita kepada Tuhan itu sebenarnya wujudnya itu adalah bagaimana kita mencintai sesama manusia dan bagaimana kita mencintai alam ini. Nah, salah satu yang kita akan bahas hari ini sangat menarik yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan ya. Iya, dalam perspektif agama. Agama-agama ya. Jadi gini, sebenarnya agama itu hadir itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agama itu bukan untuk Tuhan. Agama bukan untuk para dewa. Tapi agama itu hadir untuk manusia, untuk kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ya sangat banyak. Satu adalah kebutuhan yang lebih bersifat material, ya, bersifat fisik. Dan yang kedua adalah kebutuhan manusia yang bersifat batin. Itu yang paling penting. Nah, sekarang hari ini yang kita lebih bahas kan sebenarnya adalah bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik dari sisi material atau finansial, ya, soal kemiskinan. Nah, tapi sebelum kita membahas panjang tentang kemiskinan ini, kita harus tahu dulu yang mana yang disebut miskin. Iya, mungkin ada kategorinya, kategori, standarisasinya. Betul. Ya, jadi gini, dalam pandangan Buddhis itu ada dua. Kemiskinan itu ada dua. Satu kemiskinan fisik, atau kemiskinan materi. Yang kedua itu adalah kemiskinan mental. Kemiskinan fisik atau yang bersifat materi itu adalah kekurangan materi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar hidup kita itu ya seperti sandang, pangan, papan. Jadi orang-orang yang hidupnya susah makan, cari makan gitu. Nah, itu sudah termasuk. Harus makan 1 hari 3 kali misalnya, tapi makannya hanya 1 kali. Bukan karena tidak mau makan, tapi tidak mampu. Ada juga orang yang puasa gitu. Makannya sehari 1 kali, sehari 2 kali, tapi ini memang mau makan tapi nggak ada makanan. Mau tinggal, nggak ada tempat tinggal. Pakaian juga nggak ada. Itu miskin secara materi. Jadi kekurangan
materi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar fisiknya. Iya. Nah, ini adalah faktor lebih banyak ke faktor sosial dan ekonomi, gitu Iya. ya. Nah, yang kedua dikenal juga sebenarnya, dan ini memang masih kurang yang kenal, itu miskin mental. Miskin mental itu sebenarnya adalah di mana kita itu kekurangan spirit dalam menjalani hidup ini. Semangat. Jadi orang-orang yang tidak punya motivasi hidup, tidak Iya. punya semangat hidup, tidak punya perjuangan hidup, lalu tidak punya pola pikir yang bagus gitu, Iya. selalu cepat menyerah. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang miskin mental. Nah, orang-orang yang miskin mental inilah sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari miskin materi. Nah, orang-orang miskin mental bukan hanya orang-orang yang miskin harta saja. Iya. Banyak orang yang dulunya mungkin punya harta, apakah harta warisan atau harta yang dia cari. Tetapi di saat-saat Iya. perjuangan hidup, nah itu miskin mental. Jadi orang yang miskin mental itu bisa saja adalah orang yang punya kekayaan materi. Nah, karena dia miskin mental, akhirnya kekayaan materinya bisa hilang, bisa habis. Gitu. Nah, itulah kira-kira definisi miskin itu. Ada dua yang penting, miskin mental dan miskin finansial atau miskin materi. Baik. Nah, Pak Yonggis, kalau Pak Yonggis melihat secara agama, khususnya agama Buddha, bagaimana cara mendorong umat untuk peduli terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan? Mungkin dari sisi agama Buddha sendiri, bagaimana? Ya. Nah, ini ada dua dulu, kita harus bedakan. Ya. Satu adalah bagaimana kita ikut mensejahterakan masyarakat kita, orang lain. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mensejahterakan, memakmurkan hidup kita sendiri. Ya. Kalau setiap orang bisa memakmurkan hidupnya sendiri, mensejahterakan hidupnya sendiri dengan baik, maka udah pasti masyarakat kita pasti akan hidup dengan lebih sejahtera. Jadi kalau semua orang-orang ini bisa berusaha untuk hidup dengan sebaik-baiknya, ya mencari nafkah dengan sebaik-baiknya. Nah, ikut memperbaiki masyarakat kita. Nah, tetapi mungkin ini banyak yang kita lihat masyarakat kita ini masih kurang beruntung lah, orang biasa bilang. Nah, di saat itulah, sekarang kita bahas gimana caranya. Jadi ada dua nih pembahasan kita. Gimana caranya kita mengatasi kemiskinan yang terjadi dalam diri kita, dan bagaimana kemiskinan yang terjadi di orang lain. Ya, sekarang kita bahas dulu gimana nih kita mengatasi kemiskinan orang lain. Semua agama itu mengajarkan satu kesamaan, yaitu kasih sayang, cinta kasih. Dalam agama Buddha itu disebut metta dan karuna. Gimana kita mengasihi orang, dan juga bagaimana belas kasihan kita untuk mengangkat orang-orang yang hidupnya menderita, hidupnya penuh kesusahan, menjadi lebih bahagia. Itu semua agama mengajarkan itu, dan juga khususnya umat Buddha. Nah, di dalam semua agama mengajarkan kita kasih sayang itu, dan di dalam kasih sayang itu ada kepedulian. Tidak ada kasih sayang tanpa ada kepedulian. Kalau kita peduli sama orang, itu wujud dari kasih sayang kita. Nah, itu dulu yang pertama, paling penting bagi kita untuk mengatasi kemiskinan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Punya kepedulian karena adanya kasih sayang dan belas kasihan. Nah, yang kedua, yang diajarkan oleh, saya kira semua agama juga mengajarkan, umat Buddha itu diajarkan salah satu cara untuk berbuat baik untuk masyarakat kita itu berdana, melalui dana. Dana. Kalau dalam agama lain zakat, sedekah misalnya, itu. Atau ada dalam Kristen juga mungkin ada perpuluhan atau memberikan sumbangan gitu ya. Intinya berdana. Nah, dana ini sebenarnya adalah bagaimana kita melepaskan apa yang kita punya, ya. Jadi manfaatnya dua nih. Satu, kita melepaskan milik kita ke orang lain, berarti kita berusaha untuk
mengatasi kemelekatan yang selama ini menjerat diri kita. Uang itu orang-orang yang biasanya suka berdana, misalnya. Saya misalnya suka berdana 100.000. Nah, itu mengatasi kemelekatan kita. Jadi orang-orang yang sudah biasa berdana, kalau dia suatu saat kehilangan uang misalnya, kita sudah sering menyumbang, lalu suatu saat kita kehilangan uang, kecopetan 100.000. Karena kita sudah biasa berdana, tidak terlalu sakit hati. Karena kita sudah biasa melepas. Itu yang paling ikhlas penting. Gitu ya. Ikhlas. Jadi kita melatih keikhlasan kita. Jadi melatih melepas. Itu manfaat yang paling penting, manfaat utama. Sampai suatu saat kita akan melepaskan mungkin orang-orang yang kita cintai meninggal. Orang-orang yang meninggal itu kita melepaskan mereka itu kalau kita tidak terbiasa untuk melepas, maka kita akan menderita. Karena kita merasa ditinggalkan oleh orang. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan satu saat nanti, di puncak kehidupan kita akan meninggalkan kehidupan kita sendiri. Nah, itu kita belajar dari berdana. Jadi dengan berdana itu kita belajar untuk melepaskan milik kita, bahkan hidup kita. Nah, manfaat dengan orang lain, dengan kita berdana, kita melatih juga cinta kasih dan kepedulian kita. Memberikan ke orang itu sangat bahagia. Dan itulah kebahagiaan yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Ada orang bilang, saya sangat bahagia apabila saya dapat. Memang. Tapi itu kan kebahagiaan yang terikat kepada orang lain. Ya, Anda baru bahagia kalau diberikan oleh orang. Tapi berdana ini adalah kita berbahagia karena memberikan. Nah, itu kebahagiaan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Kita berdana, kita harus punya usaha juga untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita hanya memberi saja, itu tidak bijaksana juga. Membuat orang itu akhirnya dia berpikir, saya ini bisa hidup tanpa perlu bekerja, hanya menunggu pemberian. Nah, kita harus mengedukasi orang-orang agar mereka bisa juga berusaha, gitu ya, bisa rajin, bisa tahu menabung, gitu. Nah, salah satu itu menabung paling penting, gitu ya. Nah, dia tahu bagaimana mencari peluang. Nah, itu untuk membantu kesejahteraan orang lain. Kalau yang paling penting bagaimana membantu kesejahteraan diri sendiri. Nah, itu juga kita harus membiasakan, membudayakan diri kita itu punya pola pikir yang bagus, punya pola kerja yang bagus, pola aktivitas yang bagus, sehingga kita menjadi lebih cerdas untuk menangkap peluang, memanfaatkan peluang. Jadi memang ya kita harus banyak belajar dari banyak agama kita mengajarkan kita, termasuk salah satu itu adalah menabung. Nggak ada orang yang kaya itu tidak tahu menabung. Semua orang yang hidupnya sukses itu karena tahu berinvestasi, tahu menabung. Jadi bukan hemat pangkal kaya, tapi menabung pangkal kaya. Gitu. Baik Pak Yonggis. Nah, kalau kita melihat ini sebagai Ketua Permabudi Sulsel. Nah, kalau dilihat dari beberapa program-program yang dilakukan oleh Permabudi Sulsel ini, apa bentuk program untuk membantu kemiskinan? Mungkin ada program-program atau bagaimana dari organisasi Permabudi untuk melakukan pengentasan kemiskinan sendiri? Mungkin misal dari sisi sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan lainnya. Sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan, hampir semua kegiatan-kegiatan yang kita buat untuk masyarakat. Itu untuk mensejahterakan masyarakat. Sangat banyak. Jadi Permabudi, contoh misalnya, tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 2025. Ini kita adakan acara Japajoka Cap Gome. Kita ingin memberi kesempatan kepada para UMKM, ada 200 UMKM, pengusaha kuliner, pengusaha pakaian, pengusaha penjual barang-barang souvenir. Kita undang untuk berjualan misalnya di saat acara Japajoka Cap Gome di Jalan Sulawesi itu. Ini kegiatan setiap tahun kita buat. Salah satu tujuan selain untuk mengembangkan pariwisata Sulawesi Selatan juga untuk
mengembangkan UMKM kita. Jadi kita ingin memberi kesempatan ke mereka itu untuk memperkenalkan produknya, ya, mempromosikan produknya di kegiatan Japa Joka Cakgome itu yang tanggal 8 dan tanggal 9 Februari 2025. Ini kegiatan sudah 20 tahun kita buat. Iya. Nah, ini kegiatan Permabudi yang memang sangat nyata untuk itu. Yang kedua, contoh lagi misalnya, kita sekarang ini lagi programkan makan gratis, makan sehat bergizi gratis, gitu. Berarti ini sejalan dengan program pemerintah ya? Ya, kita membantu bekerjasama dengan pesantren. Oh iya. Jadi kita ingin sebenarnya agar anak-anak kita itu bisa punya asupan gizi yang bagus. Iya. Karena orang-orang Indonesia itu cerdas-cerdas kok. Gizi yang bagus itu sangat menunjang kecerdasan otak, ya, kemampuan anak-anak kita untuk belajar gitu. Ya, itu kita buat. Ini program meskipun pemerintah ada buat, tetapi ini kan belum jalan. Nah, kita sekarang lagi bikin kayak simulasinya lah. Gitu. Ini tanggal 7 kita buat di salah satu pesantren di Jalan Hertasning itu. Ini 600 orang murid kita kasih, nanti akan mungkin mudah-mudahan bisa secara rutin kita buat. Banyak kegiatan-kegiatan kita buat, termasuk umat Buddha dari berbagai wihara. Kemarin saya baru ikut kegiatan umat Buddha itu dari Wihara Sasana Dipa dari wanita Buddhis ya, wanita Buddhis Theravada Indonesia itu dengan pemuda Theravada, pemuda Buddhis ya Theravada Indonesia itu membagikan bingkisan sembako kemarin kepada petugas jalanan, kepada pembersih jalan, pada orang-orang yang tidak mampu lah. Itu kemarin dibagi ada berapa ratus paket dan itu rutin dilakukan. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang, meta karuna dan wujud dari berdana. Gitu. Baik. Banyaklah kegiatan yang kita buat. Baik. Pak Yonggis, nah dengan program telah dan sedang terlaksana, tentu ada dampak konkret dari program-program Permabudi terhadap kehidupan masyarakat miskin tentunya. Mungkin bisa di-share Pak Yonggis kisah-kisah dari inspiratifnya sendiri dari program-programnya. Ya, jadi gini. Manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Ya. Kalau manfaat jangka panjang ya tentu kita belum tahu ya, karena kegiatan-kegiatan yang kita buat itu kan mungkin baru beberapa tahun. Nah, tetapi manfaat-manfaat jangka pendek itu yang paling nyata adalah misalnya contoh dalam kegiatan UMKM Japa Joka Cakgome itu baru beberapa bulan acaranya belum jalan, mereka udah pada telepon, Pak bisa minta tolong Pak, kita mau pesan stand. Ya, itu udah tanda bahwa itu kegiatan ini bermanfaat untuk mereka. Banyak yang datang memberikan ucapan selamat, terima kasih ke kita karena diberi kesempatan untuk jualan. Atau banyak kita selalu kerjasama juga dengan beberapa instansi misalnya atau dengan organisasi untuk membantu masyarakat. Ini sangat banyak. Contoh salah satu juga yang rutin kita buat setahun bisa sampai 2-3 kali itu misalnya sunatan massal. Sunatan itu juga biaya kan. Ya, jadi kita memasuki beberapa wilayah-wilayah yang memang nggak punya kemampuan. Terakhir ini kita 2-3 kali kerjasama dengan Angkatan Laut, kita buat di berbagai tempat, termasuk di Takalar, pernah ada di daerah Maros, termasuk di markas Angkatan Laut juga. Itu setiap kali buat bisa sampai 70 orang sampai 100 orang. Tahun lalu kita buat di Pulau Baranglompo. Gitu. Jadi ini untuk membantu anak-anak kita itu bisa melaksanakan syariahnya, tapi yang tidak punya kemampuan dana. Nah, inilah kita bantu. Gitu. Ini rutin kita buat, sangat banyak kegiatan yang kita buat sebenarnya untuk masyarakat. Gitu. Yang menarik juga tadi Pak Yonggis, yang kisah inspiratif itu makan gratis tapi di pesantren gitu, yang melaksanakan Permabudi. Itu menjadi inspiratif sebenarnya Pak Permabudi ya. Dan makanannya khas lagi. Makanan yang kita kasih itu makanan sehat yang vegetarian. Vegetarian. Jadi makanan itu tetap bergizi, tetapi tanpa daging. Kita ingin mengajarkan anak-anak itu misalnya hidup lebih sehat. Jadi makanan yang kurang kolesterolnya gitu. Makanan lebih sehat, makanan vegetarian, tapi sehat karena walaupun tidak ada daging, sumber protein memang dari daging, tapi masih ada bahan lain yang ada sumber protein dari kacang-kacangan,
Baik. Ya, dari bahan-bahan lain, susu apa bisa sumber protein. Ya, tapi tanpa daging gitu. Sayur semua. Jadi Iya. kita membiasakan anak-anak kita hidup makan punya pola makan yang sehat. Baik, Gitu. Pak Yonggis, Ya. masih banyak pertanyaan, Ya. tapi kita jeda sebentar dulu. Nanti kita akan Oke, kembali lagi baik. Pak Muhammad Padi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, masih bersama kami di acara obrolan tematik RB pengentasan kemiskinan. Masih bersama dengan Pak Yonggis. Pak Yonggis. Halo Pak Yonggis, masih bersama kami? Ya, masih. Halo Pak Yonggis. Ya, Ya. halo. Ya, Kedengaran suara suara saya Pak jelas? Yonggis? Ya, kedengaran suaranya. Halo. Kedengaran. Oh ya, baik. Ya. Kita lanjutkan lagi, Pak Yonggis. Tadi masih ada sedikit tentang inspiratifnya nih. Nah, tadi kan mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa dari Permamudi menggelar ke program makan gratis di pesantren. Nah, ini kan pesantren agama Islam. Maksudnya di tempat lain, mungkin sama juga tempat lain. Selain pesantren, mungkin di tempat lain juga, di gereja dan lain-lain juga sama. Ya, nah ini kegiatan sebenarnya lahir ide ini dari saat diskusi kami dengan Pak almarhum Pak Kakanwil kita, Oh Pak ya, Muhammad Tonang. Ya. yang Jadi baru-baru kami ya. sangat bersedih sekali sebenarnya dengan kepergian beliau. Jadi minggu lalu ada acara kegiatan Kementerian Agama beserta dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Hotel Kasaka di Jalan Petarani. Iya. Lalu muncul ide kita harus ikut berbuat juga nih untuk sekolah-sekolah kita. Lalu Pak Kakanwil waktu itu sampaikan pada saat pertemuan khusus dengan saya, bisa nggak kita buat acara makan siang gratis, makan bergizi, makan sehat gratis untuk pesantren-pesantren. Nah, saya tanggapin, bagus sekali nih. Saya tanya apa sebabnya, dia bilang ya gini, ini selain kita memberikan asupan yang sehat bergizi ya untuk anak kita, juga agar mereka tahu untuk belajar saling menghargai. Mereka jadi tahu bahwa oh ini kegiatan ini dari umat Buddha. Kita ini hidup saling membantu. Jadi selain ada unsur selain unsur sosial, juga ada unsur belajar untuk anak-anak itu hidup penuh toleransi, tahu menghargai sesama gitu. Nah ini kita pilih waktu itu di salah satu oleh Pak Kementerian Agama itu memilih salah satu tempat pesantren yang terkenal dengan tahfidz Al-Quran ya, hafal Al-Quran di Jalan Hertasni.
Saya bilang boleh, tapi dia bilang orangnya banyak, 600 orang. Saya bilang nggak Iya. apa-apa, 600 kita buat, nanti kita buat lagi tempat lain gitu. Iya. Mumpung sekarang ini makan gratisnya ini kan belum jalan, Iya. kita buatkan sekarang Baik. itu. Berarti ini mungkin Nah itulah idenya. Jadi mengajar kita ingin anak-anak bisa hidup sehat. Yang Iya. kedua, kita ingin mengajarkan pada anak-anak kita itu untuk bisa punya semangat Bhinneka Tunggal Ika, saling Baik. menghargai perbedaan agama. Ya. Gitu. Pak Yonggis. Nah, kalau ini kan tadi makan gratis. Berarti ini kalau melihat dari sisi kerjasama sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana sebaiknya bagaimana Permabudi berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sendiri, Pak Yonggis? Ya. Nah, contoh salah satu ya, makan siang gratis itu, makan siang gratis bergizi itu. Iya. Itu kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, hampir semua kegiatan-kegiatan sosial dari Permabudi ya, Persatuan Umat Buddha Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini, itu semua kita lakukan dengan cara berkolaborasi dengan instansi lain. Contoh misalnya sunatan massal kita berkolaborasi dengan dengan Angkatan Laut. Lalu penanaman pohon kita berkolaborasi dengan TNI, Polri. Lalu misalnya pembagian sembako misalnya kita kerjasama dengan dinas sosial gitu. Jadi memang seharusnya sebaiknya ya kalau kita melakukan aktivitas sosial itu harus bekerja sama. Karena apa? Karena dalam kegiatan itu bisa semakin besar manfaat yang kita peroleh. Satu, bukan hanya memperoleh kebaikan, tapi kita bisa dapat teman baru dengan melalui kegiatan itu. Gitu. Ya, yang kedua, karena potensi dari berbagai instansi itu bisa kita berkolaborasikan, akhirnya kegiatannya itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih bermanfaat, lebih besar. Jadi ya memang kita harus runtuhkan ego-ego kita ya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, begitu juga internal umat Buddha. Permabudi itu membuat itu bukan hanya Permabudi sendiri, tapi Permabudi itu sebenarnya berisi majelis-majelis yang berbeda sekte, berbeda aliran. Kita berkumpul, jadi ada 8 majelis di dalam Permabudi itu saling bantu-membantu untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan, termasuk kegiatan sosial itu. Jadi ini melalui kegiatan itu kita membangun kebersamaan di dalam kebaikan, gitu. Jadi memang kerukunan itu menjadi syarat utama kita untuk bisa berbuat dengan lebih efektif. Ya, Pak Yonggis, mungkin sejauh ini dari Permabudi sendiri itu, sudah membangun tidak kerjasama seperti mungkin ada kerukunan kayak kerukunan Tionghoa, Konghucu, seperti juga LSM, mungkin bahkan juga pengusaha-pengusaha yang dana CSR-nya bisa digunakan melalui Permabudi begitu. Sejauh ini bagaimana Pak Yonggis? Apakah sudah ada dilakukan, terlaksana atau bagaimana? Atau mungkin ada program ke depannya bagaimana? Ya, kalau selama ini kita belum sampai ke bekerja sama dengan instansi untuk memanfaatkan dana CSR ya. Tetapi Permabudi ini memang anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya itu banyak pengusaha. Jadi mereka yang ikut mensupport sebenarnya. Jadi ya saya nggak tahu lah dana yang dia pakai itu dana CSR atau mungkin dana itu yang berasal dari kantong dia sendiri, dana pribadi. Tetapi memang sangat bagus, ide yang sangat bagus apabila kita bisa bekerja sama dengan berbagai instansi, dengan perusahaan-perusahaan agar dana CSR-nya juga bisa ikut dimanfaatkan ya. Cuma memang sekarang saya lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang juga yang sudah terjun langsung untuk karena dana CSR-nya itu mereka salurkan sendiri. Ya, tapi memang saya sangat saya masih punya keyakinan ya bahwa memang kerjasama berkolaborasi itu yang sangat penting. Gitu. Pak Yonggis, nah ini kan tadi kita sudah mendengarkan beberapa program yang dimiliki Permabudi untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Nah, kendala-kendala yang dihadapi selama ini apa sebenarnya Pak Yonggis? Mungkin ada kendala yang agak sulit sehingga
tidak memaksimalkan dalam program pengentasan kemiskinan sendiri yang dilakukan oleh Permabudi? Ya, kalau Permabudi sendiri sebenarnya nggak ada masalah-masalah penting ya, Iya. masalah-masalah yang besar nggak ada. Ya, cuma memang kita terhambat di salah satu program-program yang kadang mereka itu jadi gini. Permabudi itu kan adalah organisasi yang berbentuk federasi di mana tiap-tiap majelis itu bergabung di sana. Nah, hambatan yang terbesar itu kadang-kadang setiap majelis, setiap wihara, setiap kelenteng juga punya program, gitu. Jadi mereka melakukan sendiri-sendiri. Iya. Nah, jadi kadang potensi mereka itu udah terlalu banyak disalurkan untuk itu. Iya. Nah, tapi kami bersyukur sekali bahwa di Permabudi ini majelis-majelis kita selain mereka melakukan kegiatan sendiri-sendiri, mereka juga ikut bersama-sama dengan majelis lain di dalam Permabudi itu untuk bersama-sama melakukan pengentasan kemiskinan. Yeah. Nah itu, ya ini yang perlu memang kita maksimalkan, kegiatan kebersamaan supaya dampaknya juga lebih besar. Iya. Itu. Nah ini salah satu hambatan itu. Kalau hambatan lain saya kira nggak ada. Dari sisi SDM mungkin teman-teman dari pengurus Permabudi mungkin SDM bagaimana? Bukan menjadi kendala untuk membantu ke program-program pengentasan kemiskinannya sendiri. Bukan. Jadi pengurus Permabudi itu ada 92 orang. Cukup besar. Selain itu setiap kali kegiatan Permabudi selain itu kalau setiap kali Permabudi membuat kegiatan, kita selalu melibatkan wihara-wihara, tempat-tempat ibadah, dan mereka bisa ikut mensupport. Jadi kalau soal tenaga, SDM cukup banyak. Dan memang umat Buddha itu memiliki misi sosial yang sangat besar. Makanya kalau kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan umat Buddha itu yang bersifat sosial, karena memang salah satu ajaran ya bagaimana kepedulian sosial dalam metta karunia itu sangat besar gitu. Baik. Nah, termasuk ya ada salah satu anggota dari dari Permabudi itu, anggota Permabudi salah satu itu Yayasan Buddha Suci. Kita sering dengar Yayasan Buddha Suci. Oh iya. Yayasan Buddha Suci ini ya baru-baru ini setiap kali ada bencana alam misalnya pasti turun membantu. Ya, banjir saat ini pasti mereka akan paling cepat mereka turun, lalu berbagai pengusaha-pengusaha itu ikut mensupport kegiatan mereka. Ya, itu kegiatan Yayasan Buddha Suci itu salah satu keteladanan ya dalam umat Buddha itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka, walaupun mereka merupakan yayasan Buddha, Yayasan Buddha Suci itu, tapi kegiatan-kegiatannya itu menjangkau agama lain. Gratis ya, membuat bantuan rumah gratis, lalu bantuan kalau ada kebakaran beri bantuan yang sangat bermanfaat untuk korban-korban banjir, korban kebakaran. Gitu. Baik. Pak Yonggis, nah dari ini apa yang dapat dilakukan oleh Permabudi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mungkin pentingnya membantu sesama sesuai ajaran dari Buddha sendiri, Pak Yonggis? Ya. Jadi salah satu yang paling penting dilakukan sebenarnya itu kami selalu menghimbau kepada wihara-wihara, kepada kelenteng, kepada wihara agar selalu mengedukasi umat. Jadi setiap kali kebaktian atau puja bakti ya sembahyang. Putus. Ya. Baik sahabat budaya, mengingat kita terputus, kita akan kembali lagi dengan narasumber kami. Kita jeda dulu sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar di program acara obrolan tematik pengentasan kemiskinan. Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro. Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station
Coba kalau beneran, kan bahaya. Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Tahun Baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama 1 minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Anda masih bersama kami di 92,5 FM Pro 4 R Makassar. Baik, kita terhubung dengan kembali lagi dengan narasumber kami. Halo Pak Yonggis. Halo? Iya, maaf Pak Yonggis tadi ya mungkin ada gangguan teknis. Iya. Tadi putus. Iya, betul Pak Yonggis. Iya. Kita lanjutkan lagi pertanyaan. Mungkin saya tanyakan kembali, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi umat Buddha untuk pentingnya membantu sesama, Pak Yonggis? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, jadi ada 2 yang kami lakukan sebenarnya. Satu, kegiatan-kegiatan bersifat bantuan langsung. Yang kedua itu lebih banyak ke kegiatan yang bersifat edukasi sebenarnya. Jadi di setiap kali saat kebaktian, acara-acara pertemuan dengan umat, salah satu tema utama itu adalah misalnya berdana. Jadi kita selalu mengajak umat untuk punya kepedulian sosial, untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah kita sangat sangat ingin ya punya hasrat yang sangat besar sekali agar umat kita juga bukan soal dia tahu berdana. Dia hanya bisa berdana kalau dia juga punya kemakmuran. Jadi dia harus makmur, dia harus sukses dulu baru bisa membantu orang. Nah, caranya gimana bisa sukses? Agama Buddha itu mengajarkan bagaimana cara hidup sukses dunia. Itu saya yakin semua agama punya ajaran-ajaran untuk hidup sukses dunia. Ada 4 syarat. Satu, yaitu Uttana Sampada yang disebut dengan gimana kita mempunyai semangat, mempunyai kerajinan, ya, mempunyai perjuangan hidup, selalu semangat di dalam mencari nafkah misalnya, selalu semangat, penuh spirit di dalam bekerja, itu Uttana Sampada. Jadi terus bekerja, terus berusaha dengan penuh semangat. Yang kedua, Araka Sampada itu artinya kita dianjurkan untuk tahu menyimpan, tahu memelihara hasil yang kita cari. Nah, salah satu cara memelihara itu adalah dengan berdana atau berinvestasi, gitu, atau menabung. Menabung itu syarat utama untuk hidup sejahtera, untuk hidup makmur. Kalau orang tanya, Pak, gimana caranya saya menabung? Kalau nggak punya, ya harus punya dulu. Setelah punya, baru harus tahu menabung. Nggak ada satupun orang bisa kaya, bisa sukses kalau tidak punya kemampuan untuk menabung. Ada istilah dulu kita diajarkan saat anak-anak, yaitu
hemat pangkal kaya. Oh iya. Kita harus ubah menjadi menabung pangkal kaya. Oh. Walaupun kita hemat bagaimanapun, tapi kalau kita tidak tahu menabung, tidak Iya. akan bisa kaya. Jadi Baik. menabung pangkal kaya atau berinvestasilah orang bisa menjadi kaya. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bagaimana mencari nafkah dengan benar. Ya. Orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak legal, misalnya melanggar peraturan, itu ya mungkin saja dia bisa kaya dengan cara yang tidak legal, tetapi Ya. itu juga akan membuat kejatuhan dia. Nah, kalau dia berbisnis dengan cara-cara yang tidak baik, Ya. nah pasti akan tidak dipercaya orang. Bisnis atau transaksi itu kuncinya satu saja, trust, kepercayaan. Kalau orang tidak punya kepercayaan, maka sudah tidak akan bisa membangun bisnisnya. Iya. Jadi ya dia harus berbisnis atau mencari nafkah dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal. Gitu. Iya. Nah, lalu ada yang terakhir, satu yang paling penting, Iya. yaitu kalyanamita. Kalyanamita itu punya sahabat, punya teman pergaulan yang baik. Kita bisa berteman dengan siapa saja, dengan siapa saja kita berteman. Tetapi untuk bergaul, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya mental jelek, ya kita juga nanti bisa ikut terpengaruh untuk cepat menyerah, pasrah gitu. Nah, jadi kita harus tetap bergaul dengan orang-orang yang selalu optimis. Dan agama itu mengajarkan kita hukum tabur tuai. Ya, kita menanam apa yang kita tanam, itulah yang kita akan petik. Atau dalam istilah agama Buddha itu adalah hukum karma. Hukum karma itu mengajarkan bahwa hidup kita itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kamu mau sukses, maka kamu harus bekerja, kamu harus cerdas, banyak ilmu, punya attitude yang bagus, punya skill yang bagus. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi hidup kita adalah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa selalu berharap dari orang lain lah yang harus memberikan kita kesuksesan. Nggak bisa. Kita harus bisa membangun kehidupan kita yang layak, yang baik ini di atas kaki kita sendiri dengan kemampuan tangan kita sendiri. Gitu. Ya tentu dengan bekerja sama dengan orang. Dan ya kita harus bisa ikut mensukseskan orang lain. Kita pedagang misalnya ya, pedagang itu pembelinya itu baru mau belanja ke dia. Kalau pembelinya ada duit, gitu. Kalau saya misalnya, saya ini pengusaha di bank, di Asa Mitra misalnya, nasabah saya itu baru mau menabung di bank. Kalau dia itu punya duit, jadi kita harus mengharapkan juga membantu orang lain itu untuk hidupnya sukses, punya duit yang cukup, gitu, sehingga dia bisa berbelanja di kita atau menabung di kita, gitu. Mungkin dari nilai religiusnya sendiri berdana itu, mungkin dari ajaran Buddha sendiri, mungkin ya kan kalau agama lain mungkin Islam itu berzakat, memberi sebagian harta itu menggugurkan sebagian dosa. Nah dari Buddha sendiri sama juga begitu ya Pak, sehingga orang tertarik untuk berdana begitu. Jadi gini, di dalam prinsip agama Buddha, keselamatan itu adalah hasil dari perbuatan kita. Tidak ada orang yang bisa selamat kalau dia sendiri tidak berbuat baik. Jadi kebaikan kita lah yang menyelamatkan kita. Jadi salah satu kebaikan yang paling mudah yang bisa kita lakukan berdana. Berdana itulah yang akan membuat kita hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat. Berdana itu bisa berdana materi, bisa berdana waktu, bisa berdana pikiran, bisa berdana duit, bisa berdana tenaga. Jadi berdana itu membuat kondisi kita sehingga rezeki kita itu juga bisa datang ke kita. Mengalir gitu saja. Jadi rezeki atau orang bilang hoki ya. Hoki ini orang hokinya banyak ini. Hoki itu dibuat. Bukan diminta. Hoki itu dibuat. Rezeki itu dibuat. Dibuat dengan cara apa? Dibuat dengan kita berbuat kebaikan. Kita berdana, membantu orang, lalu berada di jalan-jalan yang benar, mempunyai teman pergaulan yang baik, cari nafkah dengan cara yang benar, tahu menyimpan, itu baru hokinya datang. Gitu. Jadi hoki ini bukan dengan cara sembahyang-sembahyang saja, lalu
berdoa saja lalu nanti datang rezekinya sendiri. Nggak bisa. Kenapa kita harus punya sahabat yang baik, sahabat yang banyak gitu? Sebab ingat, rezeki itu nggak mungkin turun dari langit. Rezeki itu datangnya dari mana? Dari teman-teman kita. Kalau kita punya sahabat baik, mungkin saja alam ini akan memberikan kepada kita rezeki melalui teman-teman kita. Tapi kalau kita tidak punya sahabat yang baik, maka pada saat misalnya alam Tuhan ini ingin memberi kepada kita rezeki, mau lewat siapa? Kan nggak mungkin temu di jalan. Ada perantara gitu ya Pak Yonggis. Harus ada perantara. Perantara itulah kita harus punya sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik itu ada. Jadi relationship itu adalah di mana kita ini bisa memperlancar rezeki kita datang kepada kita. Baik, gitu. Pak Yonggis. Dan kepercayaan itulah kuncinya. Jadi relationship itu adalah pintu untuk memasuki gudang rezeki. Baik. Kuncinya itu trust, kepercayaan. Baik. Pak Yonggis, mungkin dari sisi sebaiknya masyarakat secara umum untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, baiknya secara individu atau kolektif menurut Pak Yonggis sendiri? Ya, jadi kalau kita ingin membantu masyarakat kita, lakukanlah sebaik mungkin, sebisa mungkin sesuai dengan kondisi. Kalau kita secara pribadi bisa membantu, lakukan secara pribadi. Kalau kita bisa mengajak keluarga ikut bekerja sama, keluarga anak-anak kita, istri, suami kita, kita berbuat kebaikan untuk orang, lakukan itu. Selain kita membantu orang, kita juga mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa berbuat baik. Yang ketiga, kalau sangat memungkinkan kita bisa mengajak organisasi lain, instansi lain, wah itu jelas lebih bagus lagi. Makin banyak orang yang berbuat baik, makin bagus. Makin banyak perusahaan, instansi yang bisa berbuat baik, membantu masyarakat, makin bagus. Gitu. Baik, Pak Yonggis. Sesi terakhir dan pertanyaan terakhir Pak Yonggis di penghujung acara kita. Nah, dari Permamudi sendiri, mungkin harapannya terkait dengan topik kita, nah khususnya kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan, mungkin ingin disampaikan sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Yonggis. Baik. Ini kesempatan yang sangat berharga. Saya sangat berharap sekali mungkin kita harus mulai mempertimbangkan agar agama ini, agama yang kita anut, yang kita imani selama ini, itu harus lebih membumi. Maksudnya saya adalah bagaimana kita menjalankan ajaran-ajaran agama ini untuk kebaikan hidup di dunia ini. Karena saya yakin kalau kita bisa hidup baik di dunia, akhirat juga itu akan bisa menerima kita. Jadi mari kita jadikan agama ini menjadi tuntunan kita, menjadi jalan untuk kita hidup lebih baik di dunia ini. Baik dari sisi materi, finansial, dari sisi sosial, dari sisi budaya, pola pikir. Nah itu semua. Karena gini, agama sebenarnya harus menjadi faktor yang mendorong manusia untuk hidup lebih sejahtera, harusnya. Jangan sampai dengan banyak yang sangat pesimis sekali. Mereka mengatakan agama di negara-negara yang makin kuat agamanya, kok makin miskin. Saya nggak percaya itu. Jepang itu termasuk negara yang maju. Jangan kira orang dari sana tidak beragama. Mungkin saja dia tidak beragama sesuai dengan agama formal yang kita anut. Tapi mereka punya agama. Agama mereka itu dalam bentuk budaya Shinto. Budaya Shinto itu agama juga. Dan itu membuat mereka itu punya daya juang yang besar, rasa malu yang tinggi, lalu mempunyai kepercayaan. Mereka selalu menjaga kepercayaan itu sangat-sangat ketat sekali. Harga diri mereka itu ada di kepercayaan mereka. Bahkan mereka itu rela mati, bunuh diri itu kalau sudah tidak dipercaya orang. Gitu. Nah itu ajaran dari Jepang, dan itu bersumber dari mana? Dari agama, dari ajaran-ajaran budaya dia, dan budaya dia itu adalah agama dia. Jadi mari kita jadikan agama kita itu sebagai sumber pendorong, motivasi, kekuatan moral untuk membuat hidup ini menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan kita juga bisa ikut memakmurkan atau mensejahterakan orang lain. Baik, siap.
Pak Yonggis, makasih banyak Ya. sudah bergabung bersama kami di siang hari ini di acara obrolan tematik RB Pengentasan Kemiskinan. Tentunya telah menyita waktunya di tengah-tengah kegiatan kesibukannya. Nggak apa-apa. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Saya senang sekali bisa ikut berbagi. Siap. Dan mungkin lain waktu kita akan berjumpa lagi. Jangan bosan-bosan bersama kami di RRI Pro 4, Baik. Pak Yonggis. Baik. Dan kami Terima kasih. doakan juga semoga kegiatan di sana lancar dan tentunya Ya. selamat kembali ke daerah Makassar, Sulawesi Selatan Kampung halaman, nantinya. ya. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Yonggis. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Sahabat budaya, demikian perbincangan kita dengan narasumber kami Pak Yonggis, Ketua Permabudi Sulsel. Kita membahas tentang peran lembaga keagamaan dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Nanti bareng akan kembali lagi di Ruang Dengar Anda, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.